Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi semuanya. Kembali kita berkumpul di hadirat Tuhan pagi hari ini. Walaupun kondisi di luar mungkin masih saat ini belum baik, tapi kita yakin dan percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan kita ada kekuatan, kita ada perlindungan. Dan saya yakin jemaat Tuhan semua di rumah dalam kondisi yang baik. Amin. Apapun keadaanmu saat ini, mari hampiri tahta kudusnya Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Dia. Yakin dan percayalah. Ketika orang-orang percaya, hampiri tahta kudusnya dan berikan persembahan, Dia akan turun tangan menyelesaikan setiap apapun yang dalam masalah kita. Haleluya. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita mau sembah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini Tuhan, kami bisa hampiri tahta kudus-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Ingin bawa korban pujian, ingin bawa korban persembahan kami Tuhan, ke tahta-Mu yang kudus. Dan biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan dan menyukakan hati-Mu ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Allah Roh Kudus. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Haleluya. Kaulah Tuhanku,
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Saat kami menyembah, Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. hadiratmu Amen. memenuhiku, Penuhi setiap hati kami ya Tuhan pagi hari. hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat kudusmu penuhi baitmu, tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami ingin percaya Tuhan hadirat memenuhi setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Bahkan di setiap rumah-rumah Tuhan hadirat memenuhi setiap kami Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap terus meninggikan nama-Mu. Kami siap terus Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mengagung-agungkan Engkau sebab Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan dan disembah. Haleluya. Semua yang percaya dan siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya kita percaya bahwa jemaat Tuhan di rumah, baik kita yang ada di sini semuanya, percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang paling baik. Dia sungguh baik dan sangat baik. Amin. Haleluya. cinta
generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari semua yang di rumah mari tepuk tangan. Saya lah mau Allah yang disembah, Allah yang baik. Haleluya. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sungguh dahsyat, teramat dahsyat. Sungguh dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Banyak di rumah saya katakan haleluya. Allah kita luar biasa, amin. Haleluya. Pagi hari ini sungguh kita mendengarkan firman Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, Bapak Ibu semuanya, saudara semuanya bisa memberikannya melalui dengan cara ditransfer ke rekening yang ada di layar. Dan Bapak Ibu semuanya bisa transfer ke rekening tersebut. Dan semuanya akan dipakai untuk menunjang pekerjaan Tuhan di gereja kita ini. Seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur 54 ayat 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Haleluya. Dan pagi hari ini kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita belum menemukan jawaban. Tapi ya kita percayalah bahwa Allah yang kita sembah Allah yang baik. Allah yang memperhatikan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu Pujian penyembahan kami Bapa. yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Pada saat ini kita akan menerima firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga mau menerima kebenaran firman-Mu.
Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmat dan pengurapan-Mu turun kepada hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Menjadi kekuatan dan rema di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang boleh beribadah dari rumah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang, oleh waktu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau jamah Tuhan Yesus saat pemberitaan firman-Mu. Sehingga semua kami Tuhan Yesus yang menerima firman-Mu, kami mengalami kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Bahwa lawatan-Mu boleh terjadi juga pada setiap pribadi kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Sekali lagi saya menyapa jemaat Tuhan, Shalom. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita sudah siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Nah jemaat Tuhan, kalau hari-hari ini semua kita seringkali dibombardir oleh berita-berita, baik lewat media sosial atau lewat televisi. Nah seringkali berita yang kita dengar adalah berita-berita yang membuat kita menjadi khawatir. Seringkali berita yang kita dengar membuat kita menjadi takut. Dan kadangkala kita kehilangan sukacita ketika mendapatkan berita ini. Nah jemaat Tuhan, pagi hari ini kita kembali kepada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berita atau Injil sukacita atau Injil kebenaran yang membuat kita kuat untuk menjalani hari-hari kita. Yaitu di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jemaat Tuhan, kalau banyak sekitar kita ada orang yang sakit, mereka membutuhkan obat dari dokter, mungkin dari perawat. Mereka membutuhkan obat untuk memulihkan keadaan kondisi kesehatan mereka. Tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan juga menjanjikan satu obat yang manjur di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Dan ini pun sudah diteliti oleh dokter-dokter. Yaitu bahwa hati yang gembira akan menjadikan obat bagi tubuh kita. Dan obat itu bukan sembarang obat, tetapi dikatakan bahwa obat itu adalah obat yang manjur untuk setiap kita. Di saat kita khawatir, di saat kita takut, di saat kita putus asa, kadangkala hal itulah yang membuat tubuh kita menjadi gampang terserang sakit penyakit. Tetapi di saat hati kita boleh bergembira, hati kita boleh bersukacita, maka itu pun adalah obat bagi setiap kita, bagi tubuh kita, untuk kita bisa mendapatkan kekuatan menjalani hari-hari kita. Tetapi ada banyak orang, mereka bisa bersukacita, mereka bisa mengalami rasa gembira karena mereka melandaskannya pada hal-hal duniawi. Pada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Mereka tidak melandaskannya kepada firman Tuhan. Mereka tidak melandaskannya kepada Tuhan mereka. Tetapi mereka hanya melandaskan sukacita mereka, gembira mereka, damai sejahtera pada hal-hal duniawi ini. Padahal kita tahu bahwa firman Tuhan katakan bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh dunia itu sementara. Tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Demikian juga dengan sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Tidak akan sama dengan sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Nah kita mau melihat apa yang menjadi alasan kita bisa bersukacita di tengah-tengah masa yang seperti ini. Kita akan melihat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sekali lagi firman Tuhan katakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sebagai manusia yang masih hidup, kita tidak luput daripada namanya pencobaan ataupun masalah. Tetapi firman Tuhan katakan bergembiralah akan hal itu. Apakah kita harus bergembira karena masalah itu? Apakah kita harus bergembira karena persoalan yang kita hadapi? Yang firman Tuhan maksudkan bukan hal itu. Bukan bergembira karena masalah. Tetapi kalau di dalam kehidupan kita ada alasan kenapa kita harus bergembira di saat kita menghadapi persoalan, maka
Saya percaya bahwa alasan tersebut akan membuat kita tetap kuat untuk menjalani kehidupan kita. Kita akan tetap kuat untuk menjalani setiap persoalan sampai kita mencapai garis akhir. Pagi hari ini saya ingin membagikan 3 hal bagaimana kita boleh bergembira pada waktu kita mengalami berbagai-bagai duka cita. Bagaimanakah kita bisa bergembira pada waktu kita mengalami berbagai-bagai masalah di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat yang pertama di dalam firman Tuhan, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita boleh bergembira pada waktu kita menghadapi pencobaan. Kita boleh bergembira pada waktu kita menghadapi berbagai-bagai masalah. Alasannya yang membuat kita dapat bergembira, yaitu kita hidup di dalam pengharapan. Karena Yesus Kristus sudah mati buat setiap kita. Yesus Kristus sudah bangkit buat setiap kita. Sehingga kita menerima kehidupan yang baru. Dan dikatakan hidup di dalam pengharapan. Karena Tuhan telah menyediakan segala berkat bagi setiap kita. Berkat yang tidak dapat cemar. Berkat yang tidak dapat layu. Berkat yang tidak dapat binasa untuk kita. Artinya apa? Keselamatan Tuhan sudah siapkan bagi kita. Oleh sebab itu, jangan takut ketika kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Percayalah bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan firman Tuhan katakan bahwa ketika kita bermegah di dalam setiap persoalan kita bermegah dalam pencobaan, maka itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan akan menghasilkan pengharapan. Dan firman Tuhan katakan bahwa pengharapan tidak akan pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Berkat yang kedua, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, bagaimana atau alasan apa yang membuat kita dapat bergembira pada waktu kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Yang kedua dikatakan di dalam ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang kedua, kita bisa bergembira dalam berbagai-bagai pencobaan. Alasannya karena Allah memelihara kehidupan setiap kita oleh kekuatannya. Baik di tengah-tengah persoalan, baik di tengah-tengah masalah kita, firman Tuhan menjanjikan bahwa Allah tetap memelihara kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan melepaskan kita berjalan sendiri. Tetapi dia selalu memelihara kehidupan kita. Saya percaya bahwa 1 tahun telah berjalan, telah kita lewatin dalam masa pandemi ini. Bahkan lebih daripada 1 tahun kita sudah lewati. Tetapi hari ini kalau saudara dan saya masih ada, kita bisa dapat beribadah kepada Tuhan. Dan kita masih dalam keadaan kondisi yang sehat. Saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin kita tidak akan ada di tempat ini atau di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu bersyukurlah atas pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal yang keempat, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Percayalah bahwa semua yang kita hadapi hari-hari ini, itu dapat menjadikan kita kuat ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Hal yang ketiga yang kita pelajari daripada firman Tuhan, alasannya kenapa kita bisa bergembira ketika kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketujuh, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian
dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Alasan yang ketiga, kenapa kita bisa bergembira di tengah-tengah berbagai-bagai pencobaan yang kita hadapi, yaitu sekalipun kita tidak melihat Dia, namun kita tetap percaya kepada Dia. Dan firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang meyakini dengan iman kita bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi saudara dan saya. Karena setiap ujian yang kita hadapi, setiap masalah, tantangan yang kita hadapi, semuanya tujuannya hanya untuk membuktikan kemurnian iman kita. Oleh sebab itu, inilah waktunya saudara dan saya menunjukkan berapa besar iman kita, seberapa kokoh keyakinan kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan ketika Dia boleh menyatakan dirinya, Dia akan memberikan kita satu penghormatan yang besar kepada setiap kita. Dia akan memberikan kepada setiap kita puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan kepada setiap kita yang boleh dinyatakan lulus daripada setiap ujian yang kita hadapi. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati jemaat Tuhan, dan biarlah setiap kita boleh tetap teguh di dalam Tuhan, mempertahankan iman kita di masa-masa yang sulit, tetap bergantung kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Tuhanlah juga yang akan menyatakan dirinya kelak pada setiap kita, pada waktu kita lulus daripada setiap tantangan dan pencobaan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa dan kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini semua kami jemaat-Mu telah menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Dengan di tengah-tengah setiap persoalan kami, masalah kami boleh tetap bergembira di dalam Engkau. Sebab hidup kami adalah hidup yang penuh pengharapan di dalam Engkau. Engkau yang telah menyediakan segala berkat-berkat rohani bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kami tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami ada di dalam penjagaan, perlindungan dan berkat daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa pada saat pagi hari ini, biarlah setiap kami boleh bertahan di dalam setiap ujian, sehingga pada waktu Engkau datang kedua kali, Engkau menyatakan diri. Kami percaya juga Tuhan, Engkau menyatakan puji-pujian, penghormatan kepada setiap umat-Mu Tuhan, yang boleh bertahan di dalam ujian dan pencobaan ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, di mana saja mereka berada Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, yang sakit juga Tuhan Engkau sembuhkan, yang mengalami pergumulan dan beban dalam hidup mereka Tuhan, Engkau juga Tuhan Yesus yang menyatakan jalan keluar pada setiap mereka. Hikmat daripada-Mu ada pada setiap mereka. Berkati Tuhan jemaat-Mu, berkati juga Tuhan pemerintahan kami, berkati juga Tuhan aparat-aparat, tenaga-tenaga medis. Kami percaya Engkau pakai mereka untuk menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini boleh dipulihkan dari pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa, berkati setiap orang-orang yang sakit di bangsa ini Tuhan. Sembuhkan mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan daripada-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Dan saat ini kami buka hati kami untuk mengalami berkat dan anugerah daripada-Mu. Jemaat Tuhan, terimalah oleh-Mu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani, mulai pagi ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan imanmu katakan, amin. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.